Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat portal kanker yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dr. Kumara Bakti Hira Pratiwi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membicarakan tentang sedikit masalah tata laksana rehabilitasi medik pada kanker serviks. Ya, jadi tujuan rehabilitasi medik pada kanker serviks adalah menangani, memulihkan, kalau bisa paling tidak memperbaiki gangguan fungsi yang terjadi pada pasien kanker serviks, baik itu akibat penyakitnya sendiri, penyakit kanker serviksnya sendiri, maupun akibat pengobatan yang diberikan pada kanker serviks, misalnya karena diberikan operasi, kemoterapi maupun radiasi. Ya. Nah, gangguan-gangguan fungsi yang terjadi pada pasien kanker serviks baik akibat penyakitnya maupun pengobatannya itu bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup. Sehingga dalam hal ini tata laksana rehabilitasi medik yang selain meningkatkan atau memperbaiki gangguan fungsi juga pasti akan memperbaiki kualitas hidup pasien. Jadi gangguan fungsi yang terjadi pada pasien kanker serviks baik akibat penyakitnya sendiri maupun akibat pengobatannya seperti yang saya sebut tadi ada bermacam-macam, antara lain satu itu adalah gangguan berkemih atau buang air kecil. Biasanya terjadi pada pasien yang diangkat rahimnya secara radikal atau dalam bahasa kedokterannya disebut histerektomi radikal. Gangguan fungsi yang kedua bisa terjadi kaki bengkak. Kaki bengkak yang secara medis disebut limfedema. Ini akan menyebabkan gangguan fungsi berjalan. Kemudian yang ketiga, gangguan fungsi aktivitas kehidupan sehari-hari pasien akibat nyeri. Nyeri itu sering terjadi pada pasien kanker serviks. Dan yang berikutnya akibat kelemahan umum. Kelemahan umum itu bisa terjadi karena penyakitnya sendiri maupun karena pengobatannya. Yang berikutnya adalah gangguan fungsi pada aktivitas bangun, baik dari posisi baring, duduk, berdiri, berjalan, biasanya akibat penyebaran kanker pada tulang-tulang penyangga tubuh, misalnya tulang belakang, tulang-tulang kaki, dan sebagainya. Ini pasti akan menyebabkan pasien mengalami gangguan untuk mobilisasi. Ya, mobilisasi itu beraktivitas dari posisi baring, duduk, berdiri, berjalan, dan sebagainya. Gangguan fungsi berikutnya adalah yang juga cukup sering terjadi tetapi jarang sekali terungkap adalah gangguan fungsi aktivitas seksual, ya. Karena ini kan organ-organ yang terkait dengan organ-organ seksual ya pada pasien. Tetapi masalah ini memang jarang terungkap ya secara terus terang. Kemudian gangguan fungsi berikutnya antara lain tidak kalah pentingnya juga adalah gangguan fungsi secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Jadi kami di rehabilitasi medik ini melihat pasien secara utuh, baik aspek fisiknya, aspek psikisnya, aspek sosialnya, dan aspek spiritualnya. Jadi gangguan-gangguan fungsi dari berbagai aspek itulah yang kita tangani agar kemudian dengan meningkatnya atau diperbaikinya gangguan fungsi tersebut, pasien akan mengalami peningkatan kualitas hidup. Nah, secara detail gangguan fungsi itu kita tangani tentu kalau dengan waktu yang singkat tidak akan cukup ya. Tetapi misalnya gangguan buang air kecil, kita punya cara untuk bagaimana melatih berkemih kembali dengan target bisa berkemih secara normal. Yang kita sebut dalam bahasa medisnya itu bladder retraining. Bladder retraining. Ini ada program-programnya ya. Kemudian untuk kaki bengkak yang disebut limfedema, kita ada tata laksana limfedema. Ya, itu terdiri dari manual lymph drainage. Bahasa medisnya itu manual lymph drainage. Jadi melakukan pijatan massage yang secara lembut ya di area-area yang bengkak, terutama di kaki ya. Kemudian kita lakukan pemompaan dengan alat. Kemudian kita lakukan pembebatan dengan elastik verban dan sebagainya. Ya, itu yang lymphedema. Kalau nyeri itu bisa kita berikan
dengan baik dengan pengobatan obat-obat atau medikamentosa maupun yang non obat. Itu dengan teknik relaksasi, dengan ada modalitas fisioterapi yang bisa kita berikan, baik itu berupa exercise maupun alat-alat elektroterapi yang bisa kita berikan. Itu untuk nyeri. Sedangkan untuk gangguan aktivitas tadi yang karena ada penyebaran di tulang belakang, kita bisa memberikan penyangga, ya, yang dalam bahasa pasiennya itu sering disebut korset, ya, korset untuk tulang belakang, ya, atau juga penyangga untuk kaki pinggul. Di samping itu juga kita memberikan alat bantu jalan, misalnya tongkat, walker dan sebagainya, ya. Dan kalau memang dia membutuhkan kursi roda untuk jalan, ya kita harus bisa minta pasien untuk ambulasinya dengan kursi roda, ya. Itu kira-kira contoh dari apa yang bisa kita lakukan untuk pasien yang mengalami gangguan-gangguan fungsi tersebut. Saat ini dokter spesialis diabetes sudah tersebar di seluruh Indonesia, memang belum mencukupi, tetapi di rumah sakit tipe C, B, dan A biasanya sudah ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi beserta timnya. Tim rehabilitasi mediknya yang seperti saya sebut tadi, ya. Ada fisioterapinya, ada okupasi terapinya, ada ortotik prostetik yang membuatkan korset dan sebagainya, ya. Nah, biasanya ada di rumah sakit paling sedikit tipe C, kemudian tipe B dan tipe A insya Allah ada. Jadi ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan sekilas, ya, tentang tata laksana rehabilitasi medik pada pasien kanker serviks, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.